ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi yang cerah dan kita memulai dalam kehidupan hari ini insyaallah tanggal 26 ini Jumadal Ula dan insyaallah puasa Ramadan kurang 113 hari ya. Puasa Ramadan insyaallah kurang 113 hari. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Apalagi hari ini kita masih bicara tentang tadabbur ayat ya. Tadabbur ayat, jadi kita bangun terus dengan ayat-ayat Allah. Cuma sebelumnya saya informasikan karena ingat nanti puasa Ramadan tanggal 14. Puasa Ramadan tanggal 14 berarti tanggal 3 Maret gitu ya. Hari Selasa insyaallah itu. Tanggal 3 Maret Ramadan ini. Kalau Ramadan sudah berapa 14 hari tapi masih orang yang bayaran itu masih tanggal 3 dan itu insya Allah terjadi gerhana bulan. Sudah saya sampaikan biar nanti kita mensiasati sunnah-sunnah itu karena insya Allah yang lewat Mojokerto untuk tahun 26 nanti itu hanya sekali dan bulan saja yaitu tanggal 14 Ramadan bersama dengan tanggal berapa tadi 3 Maret cuma maghrib sampai isya. Jadi kita itu setelah kajian buka terus sholat gerhana terus isya terus raweh. Nah, jadi coba kita mengikuti sunnah itu hanya sekali-sekali. Caranya diatur, imamnya dibisi, ojo suwe-suwe dari imamnya saja, suwe-suwe payah. Dan banyak sekarang ini kita itu minta kalau ngimami jangan lama-lama dari ini. Jadi minta pahala yang banyak tapi tidak mau lama-lama. Ini jauh berbeda dengan zaman Ibnu Mas'ud pernah mengikuti Rasulullah sholat malam. Ternyata Ibnu Mas'ud itu berada di sebelah kirinya, dikirim itu oleh Rasulullah, diletakkan di sebelah kanannya. Jenengan yang sering mendengarkan kajian Sahih Muslim atau mungkin di Riyadhus Shalihin kan ada itu cerita itu. Setelah sholat malam ternyata yang dibaca surat apa itu? Al-Baqarah, masih ingat dan itu umum itu. Ketika surat Al-Baqarah kita tahu bahwa surat Al-Baqarah 2 juz setengah. 2 juz setengah. Ketika ayat 90, 95 mendekati 100 itu Ibnu Mas'ud sudah tidak khusus andai kata dia tidak sungkan akan lari mencolot itu. Tapi berhubung Rasul berdekatan dan dia seorang pemuda yang diharapkan 5 anak itu Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ali bin Abi Thalib, 5 pemuda ini yang diharapkan untuk kekuatan Islam di masa selanjutnya. Ternyata betul dia mendekati 100 sudah tidak khusyuk.
Setelah 100 derajat Rasul tidak rukuk, baru macet 101 fattaba ummata sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman. Terus ini nek cara ngomong aja kita la iya wa ikiman rono kamel. Setelah 101 terus sampai 197 masalah haji itu al-hajju azurul ma'lumah. Terus memang faradha final hajjah wala rafata wal fusuqa wala jidal. Nanti mudah-mudahan nek wis 200 Rasulullah rukuk barang 200 wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa syadda dzikra. Terus itu waduh 200 jelas kalian ini. Terus baru mendekati akhir surat surat Al-Baqarah. Kemarin ada kekeliruan saya 183 ayat terpanjang itu masalah utang piutang. Lalu sampai akhir Bangsul Nahrul Qomil Kafir terangkat dah rokok itu. Dilanjutkan surat An-Nisa. An-Nisa kembali surat Ali Imran. Coba maaf ya, satu rakaat itu 6 juz Rasulullah. Itu kapok loh orang kapok. Wis mulai menulis kamera. Walaupun sama masih muda begini, tapi kalah karena wahyu yang kita. Memang Rasulullah itu uswatun hasanah kita. Bukan berarti kita berlama-lama ya. Kita mengikuti sesuai dengan kemampuan. Tapi hanya saja kalau subuh ya kita tidak lama-lama cukup lah. Jadi satu lembar, satu baris satu halaman begini. Kalau Rasulullah ya memang lama, apalagi hari Jumat kita bisa baca hadis-hadis beliau. Rasulullah kalau sholat Jumat ada sujud tilawah, surat sajadah itu rakaat pertama dan habis. Dan kalau sholat ada alat ala insan kita ambil ya separuhnya, lebih sedikit lah. Nanti kalau KPKP kita tidak mampu, segi mami tidak mampu, mamu mayo terdekat. Ya. Maaf ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Ayat Allah ada 3 yang kemarin. Itu kita mengikuti tadabbur kita. Ketika mempelajari ayat-ayat Allah yang 3 ini, sehingga kita sebaiknya mengikuti 3 perkara ini. Tadabbur ayat yang pertama ini, tadabbur ayat di bumi ini. Biasanya kita tuh melencet tadabbur alam. Kan sering ibu-ibu itu melencet. Itu sebenarnya 75% itu melencernya, bukan tadabbur itu. Ya mungkin dua yang melencor aksi kayak agama, ya tidak apa-apa. Untung gelem menyatakan tadabbur itu. Nah, maaf baru ini saya pengajian ibu-ibu itu. Mana ketuanya? Tadabbur Ustaz kemana? Melita, balik melecet. Dari iwa balik. Nah, begitu. Begitu pun ngerti ya bahwa tadabbur alam itu yang pertama. Ya, jadi pertama wa ayat lil mungkin. Jadi ada ayat Allah di bumi. Wa fil ardi ayatul lil mungkin. Saya ulang biar dulu. Ini sudah kita singgung terus karena masih yang pertama. Wa fil ardi ayatul lil mungkin. Ada ayat Allah di bumi ini. Coba maaf karena di sana ada flora fauna dan sebagainya, sehingga masing-masing dengan disiplin ilmu. Orang itu yang ada ahli fisika, ya ahli biologi dan lain-lain itu semuanya ya melewati tadabbur alam ini. Tetapi kita harus tahu bahwa masing-masing kita ya, andai kata kita tidak bisa tadabbur alam, ya tidak berdosa. Itu karena apa? Itu urusan muamalah duniawiyah namanya. Urusan dunia.
Tetapi kalau kita lihat untuk menambah keimanan sangat cantik gitu. Karena di sana ada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini cantiknya itu, kita mengambil natijah dari situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan di bumi tidaklah sia-sia. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Ya maaf ya, kalau kita secara umum ayat di Sidoarjo itu ada lumpur apa itu? Lumpur lapindo. Ini bagi seorang mukmin suatu saat akan bertemu dengan manfaatnya lumpur itu. Nah, mungkin sekarang belum tahu. Yang kedua mungkin nanti kalau sudah jeblong apa jeblong? Sudah. Ya lalu dimasuki air yang begitu banyak, ikan mulai datang karena diberi Allah. Terus kita seperti danau Toba nanti. Itu nanti apa kiamat apa durung apa kan ada di wedi-wedian ya. Itu kalau kita lihat secara umum begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan di bumi tidaklah sia-sia. Ini kalau kita lihat. Yang kedua, jamaah sekalian, mungkin di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan. Seperti kura-kura, pernah melihat kura-kura ya? Kura-kura di mana? Pinggir laut itu, coba telurnya itu oleh hidupnya diletakkan, diatur begitu sehingga panas matahari bisa instingnya kura-kura ini di jarno itu nih pasir itu. Nanti kalau sudah waktunya menetas, jebol dewe kura-kura, terus melayu nang di laut. Larinya ke laut ini sudah sengsara ya. Nggak dalan jebak pulau, kadang-kadang dijebak Mojokerto. Ini kehidupan. Jadi kita mau ada yang model hidupnya sengsara seperti itu. Siapa ya manusia ada seperti itu. Itulah tingginya nilai ayat-ayat kauniyah yang ada di bumi ini. Kita lihat, kita senengane manuk, ya maaf, senengane manuk. Kita lihat dari apa? Susuan apa ini namanya itu? Sarangnya ya. Sarangnya burung itu coba kan berbeda-beda. Ada yang kecil, manusia seperti ini, tapi susuannya gede. Oh, nak cilik kurus omai sampai tingkat 5. Ya, nah itu siapa? Kemarin saya diminta untuk datang murid saya SMA itu ada yang rupanya rezekinya roda lancar. Kawan-kawannya datang ke rumahnya. Nah, saya suruh tausiah tentang silaturahmi. Nah seperti itu. Awake guru tapi omai sampai tingkat 4 itu. Itu jumlahnya telu. Lagi opo sama. Nah kalau kita mungkin ki opo sih wong situ wae omahe telu masing-masing tingkat 4. Nah, kalau saya tambah lagi. Mungkin almarhum ada seorang namanya jenengan presiden yang Pak Harto ya punya adik namanya siapa? Probo Sudaijo. Ini bukan ngomong orang tapi ini natijah maksud saya. Probo Sudaijo itu punya rumah 3 bahkan 4, Jakarta, Bandung, Surabaya, lalu Kalimantan Timur di Balikpapan ini. Nah, saya pernah ngicipi yang di Surabaya, di Biyung itu, di Prada Indah. Saya waktu mau khotib hari raya di tempat itu di lapangan tenis ya, khotib hari raya ya. Lalu saya dititipkan di rumah tingkat 3 itu. Saya tanya sih, Pak, rumah sampean itu sangat hebat ini, bagaimana cara bangunnya di Surabaya? Cara duit apa? Miliatan kan Surabaya. Kaget dia, ini bukan nama saya Ustaz, ini rumahnya Probo Sudaijo. Ini lah
kok bisa sampean aku guru Joko oleh ketemu saya sabulan lodong di mana aku nyewa dan mek bondo nyamoni 400.000 tiap bulan lah rumah 3 ini tingkat 3 sing kono nyaponi itulah kehidupan manusia. Karena itu dalam Islam khairul ghina al-qana, orang kaya itu terima in pandume Allah ini saja. Apa tidak boleh Pak membuat rumah yang besar kayak menuju itu rumah yang rumahnya itu sampai gandol-gandol ini ya boleh-boleh saja wong duwe. Oke, tapi kita seorang Islam harus paham nanti kalau sudah kita mati harta tidak bisa dibawa. Ketika dibawa ke kubur itu 3 perkara yang tidak bisa dibawa. 1 keluarga tidak bisa dibawa, anaknya, ya maaf suami istrinya, cucu-cucu tidak bisa dibawa. Yang kedua harta, rumah yang tinggal tadi tidak bisa dibawa. Yang ketiga adalah jabatan. Jangan jadi RT RW nama gak dibawa. Nah, jamaah mundunya aku kadang rawat seperti itu. Jamaah sekalian, ini yang terpenting. Jadi orang mana sing gak iso gawe apa dan cara burung tadi gak iso gawe susu gitu. Ya. Siapa pernah melihat perburungan ini? Ono sing gak iso gawe. Ibarat orang miskin yang ngontrak nyewa, seperti yang hadir ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya dengan catatan ada 2, istighfarnya yang kuat, sholatnya yang bagus. Insya Allah kita akan hidup tenang dan tenang. Itulah jamaah sekalian. Manutasi, seri-seri itu tidak bisa buat susu itu. Jadi nek kate ngendoki titip ngendoki wong akhire gelojak kancane. Dalam yang momen ini itu sikatan itu. Saya dulu masih senang ke barong-barongan itu tahu. Sekarang zaman sudah berubah, tak kau pernah barongan kebangunan sekarang. Jamaah sekalian, itulah tadabbur alam namanya. Masing-masing kita juga tidak sama, dan andai kata tidak bisa ya tidak berdosa. Mengapa? Itu urusan duniawiya. Sekarang yang kedua, wa fi anfusikum. Tadabbur yang kedua ke dalam diri sendiri. Kan ayat kemarin ada berapa? 3 kan? Ayat Allah ada 3 di alam ini, di tubuh kamu dan di dalam kitab suci Al-Quran. Ayat ini kita diperintahkan untuk tadabbur ketiganya itu. Sekarang kita kembali wa fi anfusikum, di dalam tubuhmu ada ayat-ayat itu kata Allah. Afala yubsirun, mengapa kamu tidak mau memperhatikan dengan baik? Di dalam tubuh ini kalau kita lihat dari sudut kedokteran ya, saya pernah tanya dokter, dok, jantung itu setiap hari sehari semalam berapa denyutannya? Ya banyak, ada ceritakan dengan itu distributor darah, terus mengirim darah ke seluruh tubuh. Ini kata dokter itu, Dokter Husain yang di Surabaya waktu saya berikan pengajian rutin di sana itu, ya dia cerita bahwa sehari semalam jantung itu mengirim darah sekitar 300 liter ke seluruh tubuh. Keluar kirim lagi kayak pom bensin atau motor, kirim. Itu kalau kita lihat dari sudut lahiriahnya, jantung dan terus nanti suatu saat akan berhenti, jantung yang terus kirim itu. Nek kecepatan jari darah tinggi, nek kegenan, ya apa iso pasir. Kan angel, kita lillahi ta'ala saja. Cuma kalau kita sholat ya rukuk sujud lah. Nek sholat sendiri, kalau misalnya sholat jadi imam,
antara latar ulama geser. Kita sholat sendiri, rukuk sujudnya agak lama sedikit. Tapi seorang diri di rumah ya, kalau jadi imam jangan nanti masalah gitu. Kecepatan didik ya dilono. Imam itu kan para rewel itu no, hati-hati jenengan dadi imam rewel itu no. Kesuwen rewel, disuun rewel. Nah, ada manusia model begitu. Mengapa? Asalkan urip 76 tahun kan roh itu. Manusia moro gini-gini, sing gini ngono-ngono, sing gini ngono-ngono. Padahal yang terima. Kita itu sudah memperhatikan kekuatan makmum, tidak terlalu lama, tapi manfaat apalagi sholat jamaah subuh seperti ini. Ya tidak kita tambah jauh-jauh nanti takut. Ya dirasani man. Jamaah sekalian, kembali. Cuma kalau kita lihat sujud rohaniah sekarang di dalam badan kita ini, pernah Nabi mengajari kita doa di dalam saya baca di Ibnu Majah. Allahumma inna na'udzubika, ada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hamba mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ini wa min du'ain, dari doa la yusma, yang tidak pernah didengar oleh Allah. Terus hati, wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah kenyang. Hati kita itu ada yang terus, termasuk nafsi itu gandeng gitu ya. Jadi hati dan nafsu itu kadang-kadang di dalam jiwa ini, tapi di mana ya letaknya di hati kita itu. Kalau dilihat dari sudut lahirnya ya tapi kedokteran. Tapi kalau kita lihat dari sudut agama, hati itu keroncalannya, apalagi jiwa ya maksudnya. Jadi inna nafsa la amaratun bisu illa ma amara bima rabbi. Nafsu itu selalu mengajak kejelekan kecuali nafsu yang mendapat pertolongan dari Allah. Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha. Ketika digoda ya tidak mau itu, tetapi Zulaikha ngotot eling-eling ibu angkatnya, ditarik bajunya. Ternyata yang sobek belakang kan, sobek belakang, dia melompat, akhirnya gagal kan. Nah, di situ oleh Al-Quran diterangkan, andai kata surat Yusuf ada, andai kata Yusuf yang sobek belakang, berarti salahlah wanita itu, benarlah Yusuf. Andai kata yang sobek bajunya depan, salahlah Yusuf, benarlah wanita itu. Nah, lalu cerita ini dijadikan doa oleh masyarakat di Indonesia. Itu kita kalau sudah doa tafa'ul, tolong jangan diamini. Ini kadang-kadang kita pokoknya amin terus oleh berkat menaik. Nah, biasanya manten di masyarakat itu ada, kalau dari Rasul, barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini kalau sudah dari Rasul, barokallahu laka, semoga Allah berikan berkah di saat Anda senang. Jadi manten kalau senang, senang itu tipis lah ya, hanya 1%. Kalau dalam bahasa kita, awai waras duwe akeh keturutan karepe. Awai waras duwe akeh keturutan karepe iku seneng. Nek arek sekolah harta melimpah, cita-cita muda, musibah tidak pernah singgah. Ini kalau anak sekolah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kesenangan yang hanya sedikit, kita harus memahaminya di dunia ini. Nah, kita kejar yang 99% itu. Senang untuknya 1%.
seneng akhirat 99%. Hanya kita cari di dunia ini, dunia majratul akhirat. Jadi kembali, manusia itu ada yang doa tadi sebentar dulu. Ada yang doa yang model kedua, Allahumma alif umpama manteni Abdurrahman kalau Fatimah ya umpama. Biasanya ada di masyarakat doa Allahumma alif baina Abdurrahman wa Fatimah. Ya begitu doa masyarakat di masyarakat. Kama alamta baina Adam wa Hawa. Sebagaimana rukunnya Nabi Adam bersama Ibu Hawa. Lalu yang kedua, wa alif bainahuma kama alamta baina Yusuf wa Yulaika. Ini jangan diamini ini di masyarakat pelaku itu. Karena apa? Dianggap Yusuf pernah menikah dengan Zulaika, padahal tidak pernah itu. Masuk tadi dungo. Nah, tapi masyarakat kita tidak bisa dilingkuh seperti ini. Bisa berkat sampai di jalur mana ya rupiah. Semenengai tapi naik baik. Allahumma alif bainahuma kama alamta baina Yusuf wa Zulaika. Tidak usah ikut amin. Baru yang ketiga wa alif bainahuma kama alamta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Ini ayat kepada diri. Coba saya terangkan walaupun ini bukan materi. Nabi Adam dan Ibu Hawa dijadikan doa, dan ini bisa kita ambil karena apa? Kalau dalam kehidupan dulu kan di sana ada sengsara. Wa kullu minha rawadan hayusi tuman. Akhirnya karena lupa akan larangan Allah, wala taqraban hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Anda bersama istrimu. Tapi sayang manusia itu ya, andai kata tidak lupa ya tidak lahir loh. Ngomong Mojokerto termasuk si ngomong ini. Ya karena lupanya itu. Dalam surat Al-Nasiyah lupa. Waktu lupa. Larangan Allah, wala taqrabu hadhihi wa nasiya, dia lupa. Terus ini untuk pelajaran kita. Walam najid lahu asma. Waktu itu aku tahu jiwanya goyah. Karena itu kita hidup jangan mudah goyah. Tenang dalam kehidupan. Cek nopo dunia nelang akhirat. Surat Al-Hadid, kamu cari sendiri sama wajah dewi. Wa nasiya walam najid lahu asma. Aku dapati dia goyang di saat digoda oleh iblis. Subhanallah. Jamaah sekalian, inilah ayat kauniyah yang berada di dalam tubuh sendiri. Soal macam-macam kuning, ngopo ireng, ngopo coklat, itu urusan agama, itu urusan apa? Dunia ya. Jadi nama ireng, ngopo coklat, cuma ireng kan belum dulu tetap bersyukur ya. Nah, itu contoh bahwa kita kalau nanding agama kudu tahu bahwa ini urusan agama, ini urusan din, ini urusan akidah, ini urusan muamalah ibadah, dan ini urusan muamalah duniawiyah. Dalai doa. Ini urusan apa? Duniawiyah, tapi ini diminum dengan tangan kanan dan basmalah masuk ranah ibadah. Begitu selanjutnya. Cukup dulu, nanti yang terakhir adalah ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Nanti kita lanjutkan pada kali yang lain. Nanti nake sama calon yang bergaya. Nah, fitunya hasanah, wafil akhirati hasanah. Itu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lafa'inal hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana inda li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi